Selamat datang kembali, Bibi. Apakah ini rumahku? Iya, Supriya. Di sinilah rumahmu, dan kau tinggal di sini bersama seluruh keluargamu. Lihat, Supriya. Itu Naren, putra kesayanganmu. Aku membawa Puja ke rumah ini supaya kau bisa kembali lagi ke rumah ini, Naren. Eh, eh, Bibi, ayo kita ke kamar Bibi. Rasanya sangat menyenangkan melihat orang-orang dari negaraku di Amerika. Aku sangat senang kau bergabung dengan Yayasan Kepedulian ini. Yayasan kami membantu orang India yang menderita masalah mental seperti depresi ataupun yang lainnya. Tidak hanya itu saja, kami juga menasihati mereka jika diperlukan hal seperti itu. Kau tidak akan percaya bahwa kami mendapat banyak panggilan di saluran bantuan kami setiap harinya. Apakah kau tidak belajar psikologi meskipun kau lulusan itu? Iya, Aku yakin kau tidak akan menghadapi masalah. Dan juga kau sudah disediakan apartemen oleh kami untuk beberapa hari ke depan nanti. Dan kau harus menemukan apartemenmu sendiri dalam waktu beberapa minggu. jangan khawatir, Pak. Aku akan mencarinya. Sempurna. Kau bisa bergabung sekarang juga. Untukmu yang terbaik. Terima kasih banyak. Naren, kenapa menunggu di luar? Ayo masuk. Bayarlah perawatan Nyonya Fias dari rekening kantor kami. Jika dia tanya tentang aku setelah dia pulih, katakan padanya dia tidak memiliki seorang putra. Itu saja yang harus kau katakan padanya. Apa yang kau katakan? Aku belum selesai. Nyonya Fias akan dikurung di ruangan ini. Dia tidak boleh terlihat berada di luar ruangan ini. Taati perintahku. Naren, kau membuat segalanya lebih mudah bagiku. Naren, sayang. Permisi. Paman, kau? Salam. Salam, bagaimana kabarmu? Supriya yang mengirimku untuk memeriksamu. Dia ingin tahu apakah kau sudah mendapatkan tempat yang layak dan nyaman untuk ditinggali. Jadi ibu mengirim paman. Bagaimana kabar ibu? Dia tidak bisa hidup tanpa dirimu.
Dia sangat merindukanmu. Lalu Naren, dia tidak apa-apa kan? Aku tidak akan berbohong padamu, Puja. Tentu saja Naren patah hati. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami yang akan menjaganya. Sampai kau kembali ke India, dia adalah tanggung jawab kami. Percaya padaku. Terima kasih, Paman. Supriya menitipkan ini juga untukmu. Ini isinya $5.000. Dan juga ada surat untukmu. Untuk apa Ibu kirim uang? Kau tidak perlu tahu apa alasannya. Dia mengirim ini hanya agar kau tidak mendapat kesulitan. Bukan hanya itu. Aku juga dipaksa oleh Supriya untuk mengatur tempat tinggalmu selama kau ada di sini. Kau bisa tinggal di apartemenmu dan uang sebesar $5.000 akan ditransfer ke rekeningmu setiap bulan. Oke? Ini. Nanti kalau Paman sampai di rumah, beritahu Ibu ya kalau aku menunggu teleponnya. Maka teruslah menunggu, Puja. Paman Rakes, pergilah ke Amerika. Temuilah Puja, dia ada di sana. Apa yang harus kukatakan padanya? Tidak banyak. Kau manjakan saja gadis itu. Kau harus membuatnya percaya bahwa kau adalah penjaganya yang sangat baik. Dengan berpura-pura menjadi juru selamatnya, kita akan menciptakan perbedaan antara dia dengan keluarga besar Fias. Itu berarti bahkan jika Puja ingin kembali setelah 1 tahun, Naren maupun keluarga Fias tidak akan menghiburnya. Bibi, jangan ragu memanggilku kalau kau butuh sesuatu. Anggap aku sebagai temanmu ya. Siapa namamu? Surbi. Oh ya Bibi, jangan berinteraksi dengan yang lain ya. Tidak seorang pun di rumah ini yang ingin kau sembuh. Jadi, jangan biarkan siapapun memasuki kamarmu. Termasuk Naren? Bibi, apa kau tidak mendengar? Bukankah dia bilang kau harus dikurung di kamarmu sendiri? Anak macam apa itu? Aku ingin Nyonya Fias menandatangani surat-surat ini. Jangan pernah kau masuk kamar ini. Naren, Bibi, apa yang Bibi lakukan? Bilang padanya jangan pernah masuk dalam kamarku. Jangan khawatir. Aku tidak akan tertarik untuk bertemu denganmu. Ayolah. Ayo Bibi. Dengarkan. Apa kau tidak tahu aku pemilik perusahaan Fias?
Jika kau bantu aku, kau akan menjadi orang yang sangat kaya. Sampai kapan kau mengenakan pakaian yang tidak nyaman? Menghabiskan malam di tempat yang gelap ini. Apa yang harus aku lakukan? Ya, tentu kau harus menunggu saat yang tepat. Maksudku, bantu aku melarikan diri dari penjara ini. Jangan khawatir, akan kuberitahu caranya. Eh, Tuan, sesuai instruksimu, aku memecat semua karyawan wanita sebelum kau tiba di sini. Tapi Tuan, kenapa kau memecat karyawan wanita secara tiba-tiba? Aku sudah katakan yang lain. Apakah kau ingat? Biar aku ingatkan. Aku menyuruhmu untuk mengatakan pada semua perusahaan yang bernama Puja untuk mengubah nama mereka. Apa sudah selesai? Iya Tuan, semua perusahaan yang bernama Puja bersedia mengubah nama mereka dengan imbalan uang. Mereka bersedia melakukannya Tuan. Kecuali satu. Kain Puja. Cari tahu. Di mana istri pemilik kain Puja akan menghabiskan malamnya. Tentu Tuan. Aku akan merasa tenang setelah aku mendengar suara Naren. Kenapa kau tidak mau mengerti juga, Puja? Apa yang akan kau lakukan jika Naren mengetahui yang sebenarnya? Apa sudah kau pikirkan? Iya, yang dikatakan Paman benar. Aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi kalau aku menelpon dari ponselku. Dari telepon kantor saja. Aku tahu kau pasti menderita karena aku, Naren. Maafkan aku. Itu pasti dari Naren. Halo, Yayasan Kepedulian? Ini Asik Kapur. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena kau sudah menasihatiku untuk beberapa hari terakhir ini. Aku ingin meminta maaf padamu karena sesuatu. Dan aku rasa aku tidak akan bisa melanjutkan hidup lagi. Istriku tidak pernah mencintaiku. Aku tidak bisa melupakannya. Aku merasa tidak bisa bernapas saat ini. Jadi akan lebih baik jika aku mengakhiri hidupku. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kepedulian ini sebelum aku mati. Terima kasih dan selamat tinggal. Sampai jumpa. Aku harus menyelamatkan laki-laki itu. Bagaimana caranya? Halo resepsionis, aku membutuhkan alamat Tuan Ashish Kapur. Iya, terima kasih. Apa kau serius, Ritu? Apa Naren memecat semua karyawan wanita? Itu juga setelah membayar gaji 3 bulan di muka. Iya, orang itu kasar sekali. Bahkan selama di kantor dia tidak pernah banyak bicara. Orang kaya tidak bisa diduga. Aku tidak mengerti keluarga itu. Mereka yang mengirim Puja untuk pergi ke luar negeri. Tapi yang di sini malah tanya. Apa yang akan kau lakukan, Kusum? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan mereka seenaknya.
Karena diam saja itu tidak akan membantu apapun. Kau mengerti? Ibu, berita tentang keluarga Fias diterbitkan di surat kabar. Itu adalah tugas orang media untuk mengisi kolom gosip mereka. Aku yakin. Tolong jangan menganggap terlalu serius. Aku bisa pastikan, Naren tidak seperti itu. Hati-hati, Bibi. Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Kenapa kau memintaku menjauh dari semua orang? Dengar, Bibi. Semua orang memanfaatkan kepolosanmu. Dan ada seseorang yang meracuni pikiran semua orang terhadapmu. Siapa orang itu? Puja. Namanya Puja, Bibi. Dia mencoba untuk membunuhmu. Lihatlah kondisimu sekarang. Bagaimanapun, lupakan saja kenangan yang buruk. Bibi istirahat ya. Nanti aku kesini lagi. Sekarang aku adalah Surbi Naren Fias. Aku adalah pemilik sah perusahaan Fias. Nona Pujadiwan. Senang bertemu denganmu. Maaf, Maafkan aku harap aku tidak mengganggumu. kau adalah... Halo, aku Naren Fias. Kau pasti pernah mendengar tentang perusahaan Fias, kan? Oh iya, aku pernah dengar. Senang bertemu denganmu. Aku juga senang. Aku ingin sekali bergabung denganmu. Tentunya kau akan mendapatkan teman sangat dibutuhkan. Oh, kenapa tidak? Silakan duduk. Terima kasih. Martini dengan bourbon. Kau terlihat seperti sedang berpesta. Tidak ada yang seperti itu. Setiap orang punya hobi. Kalau aku suka minum. Suamimu sangat mencintaimu. Itulah sebabnya ia menamai perusahaannya dengan nama Kain Puja. Aku harus memberitahumu kalau dia sangat romantis. Dia sangat mencintaiku. Tuan Kapur! Tuan Kapur, jangan! Apa yang Tuan lakukan? Hidup itu sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Memangnya siapa kau? Bisa menilai betapa berharganya hidupku. Kemarilah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga karena kau sudah menghabiskan waktumu denganku. Silahkan duduk. Oh iya, apa yang bisa kubantu? Mau minum anggur, Scott, atau bourbon?
Aku akan meminum apapun yang akan kau tawarkan padaku. Kenapa tidak? Pasti kau ingin tahu apa latar belakangku. Kau mau anggur? Ya? Lepas! Lepaskan aku! Aku bilang lepaskan! Apa kau tidak pernah menghargai hidupmu? Apa kau pikir melarikan diri itu jawabannya? Tuan Kapur, aku tahu kalau saat ini kau menghadapi banyak masalah. Tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kau harus menghadapi semua masalahmu. Jadi Tuan Kapur, Tuan harus memberi kesempatan lagi pada kehidupan. Aku yakin Tuan pasti bisa. Tenang ya. Terima kasih. Aku Puja. Puja Goyal Vias. Nilima, aku membawakan makan malam untuk kalian. Kalian pasti belum makan sejak tadi pagi. Kami tidak ingin kau membantu kami. Nilima, aku tahu kau sangat kesal. Tapi, kita semua harus lebih mengerti. Kalau Naren sedang melalui fase yang sangat sulit. Apa yang bisa aku lakukan? Kenapa keluarga aku harus menderita setiap saat? Karena Supriya, Haris, dan putranya Naren. Harsa, Supriya adalah orang yang membawa Puja ke rumah ini. Dia yang menipu putranya. Tapi kenapa kita yang harus menghadapi kemarahan Naren tanpa ada kesalahan kita? Tolonglah Harsa. Jangan menunjukkan kekhawatiran palsu di hadapanku, oke? Jadi tolong bawa kembali makanan ini. Harsha, aku sangat lapar. Aku mau kita makan malam. Apa kau tahu apa yang aku pikirkan? Kita baru saja bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Walaupun begitu, kita sama-sama nyaman. Kau mengerti maksudku? Aku pikir suamimu sudah sampai. Apa? Jangan khawatir. Aku sudah memanggil suamimu ke sini. Iya, kau memang benar. Ini memang dunia yang aneh. Bagaimana kabar Supriya? Dia baik. Surbi merawatnya dengan baik. Haris, kalau kau mengunjungi Supriya beberapa kali dalam sehari, dia pasti akan menyukainya. Aku merasa ingin sekali. Tapi Naren tidak suka kalau aku pergi ke sana. Dan aku tidak ingin
membuat keributan di depan Supriya. Jika dia melakukan itu, kesehatan Supriya mungkin akan memburuk. Aku tidak tahu kapan semuanya akan membaik. Kau bertemu seorang pria yang pertama kalinya setengah jam yang lalu. Dan kau tidak ragu untuk masuk ke kamarnya. Kau minum anggur denganku tanpa memberitahu suamimu. Kau mengabaikan fakta. Kau ucapkan sumpah pernikahan. Dan kau memiliki tanggung jawab terhadapnya. Seperti inikah wanita modern? Dengan polosnya menipu semua orang. Ketika suamimu memasuki ruangan ini dan melihat mawar dan seikat uang ini, kau tahu apa yang akan dia pikirkan? Kau tidak akan menghadapi situasi ini jika kau setuju untuk mengubah namamu dari kain puja. Aku harap kau mau mengubah nama perusahaanmu sekarang ini. Puja Diwan. Jangan Tuan Kapur! Memangnya siapa kau? Menilai betapa berharganya hidupku. Banyak yang menjalani kehidupan menyedihkan. Aku takut ketika melihat kondisi Tuan Kapur. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Naren. Aku tidak bisa mendengar suaramu, tapi aku yakin bisa mengungkapkan perasaanku. Hari ini dan seterusnya, aku akan menulis surat untukmu setiap hari selama setahun. Ketika aku pulang, setelah 1 tahun, kau harus membaca setiap surat yang kubuat. Tentu saja di hadapanku. Naren sayang, entah bagaimana aku mengumpulkan keberanian untuk menulis surat padamu. Aku menulis surat ini hanya untukmu, dengan banyak cinta. Perjalanan cinta kita sangat indah, Naren. Aku tidak pernah menyadari kapan aku merasa jatuh cinta padamu, Naren. Kau bilang apa tadi? Kau adalah cintaku, Naren. Katakan sekali lagi. Sampai saat ini aku tidak menyadari kapan aku bisa menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, Naren. Aku tidak yakin ada orang lain yang sepertimu. Kau mencintai dan menghormati semua orang dengan sepenuh hati. Iya, kadang-kadang kau mengingatkanku pada pamanku sendiri. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada orang lain yang sepertimu. Aku menunggu bisa bertemu lagi denganmu. Dan aku akan meminta maaf kepadamu. Karena kau merasa sakit hati. Kau menderita karena aku. Aku hanya milikmu.
Ini hari pertamaku tanpamu. Tolonglah Haris, tidak ada seorang pun di rumah ini yang salah, termasuk kau dan aku. Sudahlah Nilima. Apa yang salah dengan semua orang? Apa yang kita dapatkan dengan bertengkar? Hidup kita terlalu sulit. Dan tolong jangan dipersulit lagi. Sampai kapan kita akan bertarung untuk mendapatkan uang? Yang kau katakan itu benar sekali, Hardik. Keluarga Fias sangat dihormati dari Sikes. Bahkan setelah Kasyat Fias wafat, keluarganya masih bersatu. Tapi hari ini, dua saudara saling bertengkar. Rakes, tolonglah. Tolong jangan ceramahi kami di sini. Kami tahu betul apa yang orang-orang katakan di luar. Dan juga apa maksud mereka sebenarnya. Kau adalah menantu di keluarga ini, jadi tetaplah dalam batasmu. Jangan beritahu kami apa yang harus dilakukan. Dia ingin memecah belah keluarga kita. Dengan memberikan nasihatnya yang tidak diminta. Nilima, aku pikir kau memperkeruh suasana ini. Memangnya kenapa? Haruskah aku bertindak seperti orang yang tidak berguna? Kau pasti sudah tahu, Hardik. Semua orang akan dihukum hari ini. Tentu saja, Bibi. Yang bersalah harus dihukum. Bahkan aku pun layak untuk dihukum. Bibi, sebagai putri mertua termuda dari keluarga ini adalah tugasku untuk menjaga keluarga agar tetap bersatu. Tapi aku tidak bisa memenuhi tugasku. Maafkan aku. Maafkan aku, Paman. Maaf. Sandiwara yang hebat. Aku sangat terkesan. Aku sudah panggil kalian semua ke sini karena satu alasan. Apa bisa langsung ke intinya saja? Baiklah. Seperti yang kalian semua tahu, Nyonya Fias sedang tidak bisa mengurus Mansion Fias. Jadi, seseorang harus mengambil tanggung jawab ini. Aku tahu, rumah ini lebih penting bagi kalian semua daripada orang-orang yang tinggal di rumah ini. Dan kunci-kunci ini telah menjadi masalah yang besar. Dan aku bisa melihat, kalian semua sangat ingin memiliki kunci-kunci ini. Dengar, Naren. Yang aku ingin katakan, itu adalah tanggung jawab yang besar. Bukankah begitu? Aku tidak tahu tentang yang lain. Aku tidak pernah mencoba untuk mendapatkan kunci-kunci itu. Sejujurnya, aku tidak menginginkannya. Aku sarankan kau saja yang menyimpannya. Kunci itu akan aman bersamamu. Jangan lihat padaku. Aku tidak ingin bantuan apapun darimu. Aku akan menerima apa yang pantas aku dapatkan. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku suka itu. Naren, aku rasa kau harus memberikan tanggung jawab itu kepada Harsha. Surbi sudah merawat Supriya. Jadi tidak benar jika... Jangan memberatkan dia dengan tanggung jawab lagi. Paman Rakes, biarkan Naren yang memutuskan. Siapa yang akan memegang kunci itu? Simpan saranmu untuk dirimu sendiri saja. Naren sayang, berikan kunci itu pada yang kau inginkan. Tapi tolong jauhkan aku dari semua ini. Ini rumah ayahku.
Saat aku punya kunci-kunci itu, maka keluargaku akan menjadi musuhku. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengarkan kalian semua, aku gagal mengerti mengapa hanya wanita yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kunci ini. Kita semua tahu bahwa wanita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan kunci rumah. Nona-nona, rasanya sangat sulit untuk memahami kalian. Jadi aku sudah memutuskan, aku tidak akan membiarkan wanita manapun mengurus tanggung jawab rumah. Mulai hari ini dan seterusnya, rumah ini akan menjadi tanggung jawab Mayang. Dan aku yakin, Mayang, kau akan bertanggung jawab lebih baik daripada siapapun yang ada di sini. Tapi Naren, Aku tidak memberimu pilihan, Mayang. Ini keputusanku. Naren! Naren! Naren, dengar dulu. Naren! Kenapa Naren? Kenapa dia harus membenci semua orang? Waktu tidak memiliki awal ataupun akhir. Waktu tidak menunggu siapapun untuk berbalik. Waktu hanya lewat begitu saja. Perubahan tidak bisa dihindari. Orang berubah seiring dengan keadaan. Waktu menguji semua orang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan takdir sudah ditentukan sebelumnya. Bahkan perbuatan kita dipengaruhi oleh fase yang kita lalui. Kita bergantung pada waktu untuk segala hal selama kita hidup. Faktanya kita tidak bisa melarikan diri. Lalu kenapa kita menyalahkan waktu atas tindakan kita? Ketika semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Kalau tidak, waktu tidak akan selalu sama. Banyak yang sudah berubah di Rishikesh. Ada yang terluka, ada yang sakit, tapi tidak ada yang terbebas dari belenggu keinginan. Aku khawatir pada keluargaku. Aku khawatir mereka akan pergi terlalu jauh. Sehingga sulit sekali untuk kembali pada kehidupan yang sebelumnya. Bahkan jarum jam kembali ke posisi yang sama. Hanya waktu yang akan menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Daripada berdiam diri, kita hanya perlu mengikuti arus.